Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Harga solar subsidi naik, usaha penggilingan padi di Ciasem, Subang terancam gulung tikar. Pelajar rundung pelajar lainnya yang berkebutuhan khusus di Kabupaten Cirebon, pelaku dikeluarkan dari sekolah dan ditangkap polisi. Tak kehilangan ide kreatif, seorang pemuda di kota Cimahi berhasil mengolah sampah kulit singkong menjadi camilan renyah yang kini banyak diburu orang. Kasus perundungan kembali terjadi dan mirisnya dilakukan oleh pelajar kepada remaja disabilitas di Cirebon. Korban dipukul, diinjak di bagian pundak dan aksi perundungan direkam kemudian videonya diunggah di media sosial. Kini para pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang remaja berkebutuhan khusus atau disabilitas dibuli oleh sekelompok pelajar berseragam. Korban direkam, ditendang kemudian diinjak di bagian pundaknya. Lebih miris lagi, meski korban berteriak karena kesakitan, para pelaku tidak menghiraukannya, tetap tega meneruskan perundungan. Perundungan yang terjadi di sebuah gubuk area pesawahan Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon membuat warga geram. Setelah adanya laporan dari orang tua korban, Kepala Desa Bojong Kulon kemudian mendatangi rumah para pelaku. Aksi perundungan ini sudah dilaporkan ke pihak polisi. Atas penganiayaan ini korban mengalami trauma. Korban sih orangnya sangat baik sekali ya, orang dia yang neko-neko, orangnya tuh alim. Khususnya warga kami sih Bojong Kulonnya gemes semua, geram. Pengen biar merasakan gitu sakitnya gitu, pada pengennya begitu, cuman kan ada pihak yang berwajib. 3 orang yang menjadi pelaku perundungan terhadap remaja disabilitas ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, perundungan ini dilakukan pada tanggal 19 September lalu sekitar pukul 1 siang. Setelah membuli korban, video perundungan lalu diunggah oleh pelaku di media sosial. Video cepat menyebar kemudian viral. Untuk sementara ini kita mengamankan 3 orang yang diduga pelaku anak. Ya, yang pertama adalah yang berperan melakukan penganiayaan ataupun bulian tindakan kepada korban dengan cara diinjak-injak di bagian pundaknya. Ya, kemudian kita juga mengamankan 1 orang yang melakukan tindakan pemukulan atau mungkin tendangan ya, kepada korban. Kemudian 1 orang juga yang diduga ikut terlibat dengan memvideokan adegan tersebut. Ya, kemudian dia juga bagian dari kelompok anak-anak yang melakukan penganiayaan. Saat ini ketiga pelaku diperiksa secara intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon. Mereka terancam pasal 170 KUHP dan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 4 orang pelajar yang diduga terlibat tawuran di Jalan Jelegong, Sukabumi ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah senjata tajam. Polisi kini masih mengejar 2 pelaku lainnya. Pada Selasa lalu, beredar video 2 kelompok pelajar terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jalan Raya Jelegong, Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi di aplikasi pesan WhatsApp. Setelah videonya viral, polisi langsung mencari para pelakunya. Pada Rabu siang, polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat tawuran. Keempat pelaku ditangkap di rumah mereka masing-masing. Saat rumah para pelaku digeledah, polisi menemukan barang bukti senjata tajam seperti celurit, samurai, gergaji, dan parit. 2 kelompok pelajar yang terlibat tawuran yaitu STM Teknika dan STM Pertanian. Beredarnya malam tadi video yang viral yang akan adanya rencana aksi tawuran di Jalan Alternatif Jelegong. Kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga yang ada di dalam video tersebut. Dan 2 orang lagi masih dalam pengejaran kami.
Motif mereka itu adanya janjian antara pihak sekolah, sekolah STM Teknika dengan STM Pertanian. Polisi saat ini masih mengejar 2 pelaku lainnya. Sedang keempat pelaku yang sudah ditangkap dibawa dan diperiksa di Mapolsek Nagrag. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sejumlah barang bukti kejahatan termasuk narkoba jenis sabu dan ganja dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Cimahi Kamis siang. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Pemusnahan barang bukti dari sejumlah kasus hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kejari Kota Cimahi berupa narkoba jenis sabu seberat 2,5 kg, ganja seberat 2 kg, 500.000 butir pil obat keras, puluhan unit ponsel hingga senjata tajam seperti samurai hingga gergaji. Sebagian besar barang bukti yang dimusnahkan berasal dari kasus narkoba. Untuk barang bukti narkoba, pemusnahan dilakukan dengan membakar menggunakan tungku. Sedang puluhan unit ponsel dihancurkan menggunakan palu, sedang senjata tajam dipotong menggunakan alat pemotong. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara kejahatan di wilayah hukum Cimahi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah melalui putusan Pengadilan Balai Bandung selama periode Maret hingga September 2022. Mulai dari bulan Maret yang pelaksanaan kemarin yang semester 1 sampai September ini itu merupakan perkara-perkara yang telah ingkrah putusan pengadilannya, ya, di mana sudah tidak lagi ada upaya hukum atau perkaranya tidak, barang buktinya itu tidak dipakai di perkara lain, jadi sehingga benar-benar barang bukti ini sudah final untuk dilaksanakan pemusnahan. Dari kasus yang ditangani, total ada 50 orang terpidana yang telah diputus hakim lewat Pengadilan Balai Bandung. Masing-masing vonis hakim bervariasi, mulai dari 5 hingga 25 tahun penjara, tergantung perkara yang ditangani oleh majelis hakim. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.